Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat YouTube yang berbahagia, di dalam kitab Hadaikul Anwar fi Sholati Wassalamu ala Nabiyil Mukhtar disebutkan ada 42 faidah bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faidah yang pertama adalah imtisalu amrillahi bisalati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersolawat kepada Nabi itu menjalankan perintah Allah. Karena bersolawat itu diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepada Nabi. Jadi bersolawat itu, ketika kita membaca salawat, itu sedang menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang kedua, bersolawat itu, ketika kita bersolawat, maka muwafaqah, sesuai. Jadi Allah juga bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah bersolawat kepada Nabi, kita juga bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang ketiga, muwafaqatul malaikati fi sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sama dengan malaikat dalam hal sama-sama bersolawat kepada Nabi. Jadi orang yang bersolawat itu, malaikat bersolawat kepada Nabi, kita juga bersolawat kepada Nabi. Nah, jadi betapa mulianya bersolawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada Nabi. Malaikat Jibril bersolawat kepada Nabi. Maka ada namanya sholawat Jibril, karena sholawat itu pertama kali dibaca oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nah, ini yang ketiga, betapa mulianya orang yang bersolawat. Allah menyuruh kita bersolawat, bahkan Allahnya sendiri bersolawat, dan para malaikat juga bersolawat.
Yang keempat, husulu asyra sholawatin minallahi ta'ala alal musalli alaihi sallallahu alaihi wasallam wahidah. Orang yang membaca 1 kali sholawat, maka dia mendapatkan 10 sholawat dari Allah, 10 rahmat dari Allah. Kalau dia membaca 10 sholawat, berarti mendapat 100 rahmat dari Allah. Dia membaca 100 sholawat, berarti mendapatkan 1000 rahmat dari Allah. Dia membaca 1000 sholawat, maka mendapatkan 10.000 sholawat atau 10.000 rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang kelima, annahu yurfa' lahu 10 darajatin. Orang yang membaca 1 sholawat, maka akan diangkat 10 derajat. Kalau bacanya 10 sholawat, diangkat 100 derajat. Kalau membacanya 1000 sholawat, maka akan diangkat 10.000 derajat. Nah ini. Di dalam, jadi diangkat 10 derajat. Nah ini betapa kalau orang ingin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang keenam, yuktabu lahu 10 hasanatin. Setiap kali kita membaca 1 sholawat, maka dicatat 10 kebaikan. Kita baca 10 sholawat, dicatat 100 kebaikan. Kita baca 100 sholawat, dicatat 1000 kebaikan. Kita baca 1000 sholawat, dicatat 10.000 kebaikan. Jadi 10 kelipatannya. Dan ini, nah iya, jadi dicatat. Sehingga semakin banyak membaca sholawat, maka akan semakin banyak catatan kebaikannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang ketujuh, tumha anhu 10 sayyiatin. Dihapus 10 kesalahan setiap kali membaca 1 sholawat. Dihapus 10 kesalahan setiap kali membaca 1 sholawat. Kalau kita membaca 10 sholawat, 100 kesalahan dihapus. Kita membaca 100 sholawat, 1000 kesalahan dihapus. Kita membaca 1000 sholawat, 10.000 kesalahan dihapus. Ini terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Di situ Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca salawat sekali kepadaku, maka kamu akan memberikan rahmat 10 kali. Dihapus darinya 10 kesalahan dan diangkat baginya 10 derajat. Masya Allah, betapa luar biasanya 1 kali sholawat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan seterusnya ini, 1 kali kita baca sholawat, maka
diberi 10 rahmat oleh Allah, dihapus 10 dosa, dan diangkat 10 derajat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang kedelapan, turjalahu ijabatu da'watihi. Diharapkan ijabah doanya. Di hadis lain disebutkan kalau kita berdoa maka doa itu mengambang, tidak naik ke atas. Sampai kita membacakan salawat, maka doa itu akan naik ke atas. Nah, orang yang banyak membaca salawat, maka diharapkan doanya menjadi ijabah. Ketika kita baca salawat, maka malaikat menyampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, umatmu yang bernama Fulan bin Fulan, dia bersolawat kepadamu." Maka Rasulullah kemudian bersolawat kepada, mendoakan kepada orang yang bersolawat kepadanya. Ya Allah, berikan rahmat kepada Fulan bin Fulan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang kesembilan, annaha sababun li syafaatihi sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini menjadi sebab datangnya syafaat Nabi, datangnya pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Nabi bukan hanya ada di akhirat, di dunia juga ada. Kita punya masalah, kemudian Rasulullah datang dalam mimpi kita, memberikan solusi atas masalah yang sedang kita hadapi. Maka itu termasuk syafaat Nabi. Jadi tidak menunggu di akhirat, di dunia saja sudah ada syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ada 2 orang, ayah dan anak, dia mengelilingi tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Tiba-tiba ayahnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, wajah ayahnya dikisahkan berubah menjadi wajah keledai, wajah binatang. Anaknya bingung, ditutupnya wajah ayahnya. Dia mau minta bantuan ke orang lain, malu karena wajah ayahnya berubah menjadi wajah binatang. Sampai anaknya ini kemudian tertidur. Dalam tidurnya mimpi didatangi seseorang yang berwajah tampan dan bercahaya. Lalu orang itu membuka penutup wajah ayahnya dalam mimpi. Lalu diusaplah wajah ayahnya yang berwajah binatang ini, diusap sehingga menjadi wajah manusia kembali. Anaknya dalam mimpi bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku adalah Muhammad Rasulullah." "Mengapa ya saya wajahnya berubah menjadi wajah keledai?" Kata Rasulullah, "Ayahmu ini seorang rentenir. Terus kenapa wajah ayah saya berubah kembali ketika kau usap?" Kata Rasulullah, "Ayahmu ini sering bersolawat kepadaku." Nah, jadi bersolawat menjadi sebab datangnya syafaat, bantuan, pertolongan dari Rasulullah SAW, baik di akhirat maupun saat sekarang di dunia ini. Ada orang yang punya hutang, terlilit hutang, nggak bisa bayar. Kemudian dia mimpi bertemu Rasulullah SAW. Orang ini banyak bersolawat. Mimpi bertemu Rasulullah, kata Rasulullah, "Temui raja supaya raja mau melunasi hutangmu."
Orang ini menjawab, "Ya Rasulullah, bagaimana raja bisa percaya? Saya tidak punya bukti." Kata Rasulullah, "Katakan kepada raja, dia setiap hari bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekian ribu kali." Suatu hari raja ini ketiduran, padahal solawatnya belum mencapai target. Kalau raja ini mau melunasi hutangmu, maka solawatnya yang kurang itu dianggap sempurna, tidak kurang. Akhirnya orang ini ketika bangun, menemui raja, lalu bercerita kepada raja tentang pesan Rasulullah. Raja itu tidak langsung percaya. Raja itu bertanya, "Mana buktinya bahwa engkau mimpi bertemu Rasulullah?" Akhirnya diceritakanlah pesan Rasulullah bahwa Tuan Raja ini tiap hari baca sholawat sekian ribu. Kemudian suatu hari belum nyampe target, tiba-tiba raja ini sudah tertidur. Maka kata Rasulullah, "Kalau engkau melunasi hutangku, maka dianggap sempurna sholawatnya." Akhirnya raja itu pun melunasi hutang orang ini, dan kemudian orang ini juga diberikan bantuan. Nah, itu syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-10, faidah solawat adalah menjadi sebab li ghufranidz dzunub wa sitrul uyub, menjadi sebab diampuninya dosa dan ditutupinya kesalahan. Tiap orang pasti punya aib, punya celah, punya kekurangan. Nah, dengan bersolawat, insya Allah aibnya ditutup oleh Allah. Karena Allah itu adalah satirul uyub, maha menutup aib, maha menutup kesalahan. Jadi kesalahannya tidak diungkit, kesalahannya tidak diekspos, kesalahannya tidak menjatuhkan dirinya karena berkah solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat YouTube yang berbahagia, ini dulu 10 faidah membaca solawat sebagaimana diungkapkan di dalam kitab Hadaikul Anwar fi sholati wassalamu ala nabiyil mukhtar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.